Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, abdika nabiyika rasulika nabil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azumat zatika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta, khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di berbagai belahan dunia manapun kalian berada. Apa kabar kalian? Saya yakin hari ini, saat ini, detik ini kalian dalam keadaan baik dan lahir dan batin dan tengah menyelesaikan tugas kehidupan. Semoga-moga kalian sukses bersama dengan orang-orang yang kalian hormati dan orang-orang yang kalian cintai. Dan harapan serta doa saya selalu, moga-moga kita semua selalu diberikan rahmat, hidayah, dan maunah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menjawab setiap ujian yang Allah berikan, bisa memilih yang terbaik di antara yang baik, sehingga kelak kita bisa bertanggung jawab di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, ada orang yang mengukur dirinya itu dengan amalnya. Ia gelisah ketika belum melakukan sesuatu. Ia berbahagia kalau sudah melakukan suatu amal. Ada juga orang yang mengukur dirinya dengan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Ia merasa aman kalau dirinya tidak melakukan kesalahan, maksiat atau dosa. Sebaliknya ia sangat bersedih, merasa bersalah ketika dia sengaja atau tidak melakukan maksiat, melakukan dosa. Ada juga orang yang mengukur dirinya itu dengan ingat kepada Allah. Ketika ia lalai, lupa kepada Allah sedikit saja sudah menimbulkan kegelisahan di dalam hatinya. Ia merasa berdosa, ia merasa bersalah. Kenapa ada waktu-waktu yang dia sampai lupa kepada Allah? Ia berbahagia sekali ketika detik-detik yang ia miliki senantiasa bisa dihiasi dengan ingat kepada Allah. Bahkan ia tidak membiarkan nafasnya keluar dan masuknya tanpa dihiasi zikir, tanpa dihiasi ingat kepada Allah. Yang ingin saya sampaikan kepada para santri dan wali santri juga keluarga bahagia, kriteria mana dari ketiga tadi yang panjenengan alami sehari-hari. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar di dalam vlog Asmaul Husna ini, kalau ada nilai-nilai yang baik, bisa menjangkau ke pemirsa, pembaca yang lebih luas, manfaatnya bisa menjangkau ke daerah yang lebih luas. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan tentu terima kasih. Semoga vlog Asmaul Husna ini semakin mendorong, semakin menstimulasi kita, semakin memotivasi kita untuk sungguh-sungguh mengenal Allah. Karena mengenal Allah ini awal
dari kebenaran kita hidup. Kita tidak akan bisa memperlakukan Allah sebagaimana seharusnya tanpa kita mengenalnya. Kita tidak akan bisa menjalankan perintah dan menjauhi larangannya tanpa mengenalnya. Kita tidak akan bisa mencintai orang-orang yang dicintainya tanpa mengenal dia. Lebih-lebih kita tidak akan bisa menerima takdir dan keputusannya tanpa mengenal dia. Maka mengenal Allah ini harus lebih dahulu dipelajari sebelum mengenal yang lain. Mengenal Allah ini harus lebih didahulukan ketimbang daripada belajar ilmu-ilmu yang lain. Kali ini kita akan belajar satu asma, Al-Jabbar, yang artinya yang maha kuasa, maha memaksa. Allah kuasa dan memaksa. Tidak ada satu makhluk pun sehebat apapun, sebesar apapun, sekuasa apapun yang bisa keluar dari kekuasaannya. Sehebat apapun orang itu kalau tidak makan, tidak mau minum, pasti lemah. Dan kalau terus dilakukan, pasti mati. Sehebat apapun ketika orang itu tidur, maka akan hilang kehebatannya. Tidak ada yang bisa keluar dari itu. Al-Jabbar terambil dari kata huruf jim, ba, ro, yang artinya berkisar keagungan, ketinggian, dan juga istiqomah. Dia, Al-Jabbar, berarti dia yang maha tinggi sehingga tidak terjangkau ketinggiannya, memaksa siapapun dan apapun untuk tunduk terhadap apa yang dikehendakinya. Sifat itu hanya menjadi miliknya. Manusia tak memiliki hak untuk menganggap diri tinggi melebihi yang lain. Allah akan mengunci hati setiap orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum kabura maktan indallahi wa indalladzina amanu kadzalika yadba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, amat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang sombong dan sewenang-wenang. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, dalam sebuah hadis diriwayatkan pada hari kiamat ada leher keluar dari neraka, memiliki dua mata untuk melihat, dua telinga untuk mendengar, satu lisan untuk bicara. Dan ia berkata, sungguh aku disuruh untuk mencari tiga golongan manusia yang angkuh lagi membangkang. Orang yang mengaku ada Tuhan selain Allah dan orang yang menggambar. Hadis riwayat Tirmidzi. Dia Al-Jabbar berarti juga kelembutan, kasih sayang, menenangkan hati yang resah, memenuhi kebutuhan yang miskin, memudahkan yang kesulitan,
memberi taufik pada orang-orang yang tertimpa musibah hingga bersabar, memudahkan kesembuhan dan memberi pahala besar atas musibah itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, ampuni aku, sayangi aku, perbaiki kekuranganku, berikan petunjuk kepadaku, karuniakan rezeki padaku." Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, itulah Asma Al-Jabbar. Ia bisa memaksa kita siapapun untuk tunduk pada kehendaknya. Ada orang yang biasa diangkat martabatnya menjadi orang yang luar biasa, dimuliakan, dihormati oleh sesamanya. Ada orang yang luar biasa, dimuliakan, dihormati, dikagumi. Pada lain ketika diturunkan Allah menjadi orang yang hina. Tidak ada yang bisa membantah, tidak ada yang bisa mencegah, karena dia adalah Al-Jabbar. Belum ada sekelompok orang, sebuah negara sekalipun, yang kemudian melakukan demo untuk menggugat keputusan Allah. Kalaupun seluruh dunia berkumpul untuk menggugat keputusan Allah, orang semua berkumpul untuk mempertanyakan keputusan Allah, tidak akan mampu. Sebaliknya, seandainya orang kemudian berkumpul untuk mencoba mengubah keputusan Allah, tidak akan bisa. Allah Al-Jabbar, semua saja termasuk dalam kekuasaannya. Siapa pun tidak bisa membantah. Ia memaksa apa yang dikehendakinya, tidak mempertimbangkan perasaan, tidak mempertimbangkan situasi. Kalau Allah berkehendaki A, maka yang terjadi adalah A. Maka ketika orang merasa aman dengan lupa kepada Allah, maka dia akan sangat ketakutan nanti di hari kiamat. Karena Allah tidak mengumpulkan dua rasa aman, juga tidak mengumpulkan dua rasa takut. Orang yang merasa aman di dunia dengan lupa kepada Allah, dia akan sangat takut di akhirat. Sebaliknya, orang yang takut di dunia, takut dengan pengadilan Allah, sehingga dia menunaikan perintah dan menjauhi larangannya, maka di akhirat dia akan merasa aman. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia. Maka ketika kita ingin agar Asma Al-Jabbar ini merasuk di dalam diri kita, menjadi kekuatan-kekuatan spiritual di dalam diri kita, agar kita mampu meneladani sebatas kemampuan kemanusiaan kita, maka yang pertama, kita membaca Al-Jabbar ini dengan pemahaman, penuh penghayatan, serta keikhlasan. Maka Allah akan menumbuhkan kewibawaan. Orang yang memandang akan tenggelam dalam karisma. Ini yang pertama. Yang kedua, meneladani Asma ini, berusaha terus untuk memperbaiki diri. Sikap kita, perbuatan kita, kata-kata kita, kondisi
batin dan jiwa kita, dan berusaha untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita. Pasti tidak sempurna, tapi yang paling penting adalah usaha yang terus-menerus. Yang ketiga, merawat jiwa. Bukan hanya fisik kita yang kita pelihara, tapi juga jiwa kita pelihara, kita rawat. Karena yang sowan nanti bukan fisik kita, bukan daging kita. Daging kita hanya menjadi seonggok daging yang nilainya kalah dengan daging binatang ketika sudah ditinggalkan ruh. Mendidik dan mengasuhnya agar tidak mudah terpengaruh. Jiwa yang kokoh, yang istiqomah, konsisten dalam kebaikan, tidak mudah terpengaruh oleh bisikan-bisikan setan, tidak mudah terpengaruh oleh tipu daya nafsu, tidak mudah terombang-ambing oleh perubahan-perubahan keadaan. Jiwa yang istiqomah, jiwa yang konsisten. Dan yang terakhir, ketika kita ingin meneladani asma ini, membantu sesama, memberi motivasi mereka yang lemah agar bangkit, tumbuh optimismenya, tidak kehilangan harapan dalam beragam kesulitan. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, ini pembicaraan kita tentang Al-Jabar. Moga-moga di kesempatan lain hari kita bisa membahas asma yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.